Kisah Nabi Musa memukul orangnya Fir'aun hingga tewas, melarikan diri dari Mesir menuju kota Madian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kecil Musa hidup di lingkungan istana. Ia diangkat anak oleh istri Fir'aun. Sesuai janji istri Fir'aun kepada ibu Musa, ia diperkenalkan dengan keluarganya, termasuk saudara-saudaranya dari Bani Israel. Setelah Nabi Musa cukup umur, Nabi Musa masuk ke kota Memphis. Ia mendapat seorang Bani Israel sedang berkelahi dengan seorang Bani Kipti, Fir'aun. Golongan dari Bani Israel meminta bantuan kepadanya untuk mengalahkan musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah orang tersebut. Ternyata ini adalah perbuatan setan. Nabi Musa merasa khawatir di kota itu. Tiba-tiba orang yang ditolongnya kemarin berteriak minta pertolongan lagi. Musa berkata, "Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata kesesatannya karena mempunyai banyak musuh." Maka tak kala Musa hendak memegangnya dengan keras, orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud lain, melainkan hanya hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tidaklah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota dengan bergegas-gegas seraya berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu, keluarlah dari kota ini." Nabi Musa yang sedang melarikan diri dari serangan orang-orang Kipti, Fir'aun, lalu memutuskan untuk keluar dari Mesir dan melakukan perjalanan tanpa arah dan tujuan. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, dan langkahnya tanpa diketahui menghadap ke jurusan negeri Madian. Madian adalah nama sebuah kota yang terletak di negara Ma'an, masih termasuk bagian negara Syam, berseberangan dengan negara Hijaz dan berdekatan dengan danau kaum Nabi Lut alaihissalam. Madian adalah nama kabilah atau kaum yang berasal dari satu ayah. Penduduk Madian adalah orang Arab. Kabilah Madian adalah keturunan Madian bin Ibrahim alaihissalam. Dia tidak membawa bekal atau apapun. Yang menjadi kesantapannya adalah daunan yang ditemui di perjalanan. Namun semua dia serahkan kepada Allah. Setelah berdoa, datanglah seorang malaikat yang memandu Nabi Musa alaihissalam. Mereka menuju kota Madian yang ditempuh dalam 8 hari perjalanan kaki dari Mesir. Surah 28 Al-Qasas ayat 23. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi, dan seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya." Musa berdoa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Musa berkata, "Ya Rabbku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongannya kemarin berteriak meminta pertolongan lagi kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Sungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, yang nyata kesesatannya, karena mempunyai banyak musuh." Maka tak kala Musa hendak memegangnya dengan keras,
orang yang menjadi musuh keduanya. Musuhnya berkata, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku? Sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia, kamu tidak bermaksud lain, melainkan hanya hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota dengan bergegas-gegas seraya berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut dan menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, "Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Dan tak kala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Rabbku memimpinku ke jalan yang benar." Surah 20, Taha ayat 40. Yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya Musa? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan. Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa." Demikian pelarian Nabi Musa dari kota Mesir menuju kota Madian. Selanjutnya bertemu dengan Nabi Syuaib dan menikah dengan anaknya Nabi Syuaib yang bernama Syafura. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.